Shalom, selamat pagi anak-anak Miss. Hari ini kita lanjut materi bahasa Indonesia ya. Pada bab baru, bab ke-7 mengenai membangun komunikasi efektif. Oke, di slide Miss ini sudah tertera ya nak, apa-apa saja yang akan kita bahas pada bab ini. Jadi, persiapkan diri, pahami apa yang Miss paparkan. Nanti jika ada pertanyaan terkait materi yang Miss sampaikan, boleh ditanyakan sama Miss ya. Oke, mengenai bab 7 membangun komunikasi efektif. Oke, komunikasi efektif pada bab ini yang kita bahas adalah mengenai surat. Surat tidak asing lagi bagi Miss ya, bagi kalian juga, bagi siapa saja, surat itu nggak asing lagi. Hal yang udah biasa mungkin kita temukan ya pada kehidupan sehari-hari. Jadi yang perlu kita tahu, surat itu apa pengertiannya, jenisnya apa-apa saja, unsur-unsurnya bagaimana, dan bagaimana cara menulis surat. Itu yang akan kita pelajari pada bab ini. Oke, langsung saja ke pengertiannya. Oke, kalau dikatakan surat, surat adalah sebagai sebuah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Jadi singkatnya kalau dikatakan surat, surat itu sebagai alat komunikasi. Komunikasi untuk menyampaikan informasi yang bagaimana, ada sesuatu hal yang ingin disampaikan kepada orang lain. Jadi Miss menuliskan suatu informasi berupa surat kepada kalian, itu dia komunikasi. Oke, ciri-ciri surat. Ada 6 ciri-ciri. Yang pertama, surat sebagai alat komunikasi. Ya, tadi pengertiannya juga sudah Miss jabarkan ya. Kalau komunikasi itu ada informasi yang ingin Miss sampaikan kepada kalian. Itu dia komunikasi. Secara tidak langsung, Miss dengan kalian berkomunikasi. Ya, meski tidak langsung ngomong. Jadi, dia berupa tulisan. Yang kedua, surat sebagai tanda bukti. Ya, hitam di atas putih. Itu dia seperti surat perjanjian. Surat perjanjian jual tanah atau apapun itu dia. Yang ketiga, surat sebagai alat dokumentasi. Ya, contoh kalian ketika mendaftar di Metodis, kan ada surat yang kalian ini seperti formulir, ya kan? Itu kan dokumentasi untuk sekolah. Artinya sebagai arsip bahwa kalian punya data di sekolah ini. Itu dia untuk alat dokumentasi. Jadi sampai kalian tamat nanti itu sebagai bukti, ya, sebagai alat dokumentasi. Yang keempat, surat sebagai alat pengingat, ya. Kalau dikatakan alat pengingat, berarti pernah ada sesuatu, ya kan? Surat yang disampaikan orang lain kepada pihak yang lain juga, ya kan? Yang mengingatkan ada nanti nomor surat, ada nanti bulan keberapa, tahun keberapa. Itu dia kalau sebagai alat pengingat. Jadi kalau kalian temukan ada surat, ada nomornya, ada bulannya, ada tahunnya, ya kan, ditandatangani. Contoh Maret, tanggal 21 Maret 2021, itu dia sebagai pengingat bahwa kita pernah menuliskan surat. Yang kelima, surat sebagai pedoman untuk bertindak mengambil keputusan. Ya, ini kalau dikatakan surat berarti ada sesuatu keputusan yang harus disetujui beberapa pihak. Itu dia. Yang keenam, ada surat sebagai alat mempermudah bagian tata usaha atau kearsipan. Surat itu setiap sekolah atau lembaga pasti ada surat. Sebagai apa? Untuk mempermudah bagian tata usahanya atau arsip, ya kan, pendokumentasian atau pengingat atau tanda bukti bahwa ada sesuatu hal, ya kan, data yang penting. Jadi berupa surat. Jadi itu dia mengenai ciri-ciri suratnya, nak. Jadi kalian pahami. Oke, selanjutnya. Oke, surat itu dibagi dua, ya. Ada surat pribadi, ada surat dinas atau surat resmi. Ya, kalau dikatakan surat pribadi nanti kita bahas pengertiannya apa. Begitu juga dengan surat dinas dan juga surat resmi. Jadi ingat, surat itu dia dibagi dua. Ada surat pribadi, ada surat dinas atau surat resmi ya. Oke, kalau dikatakan surat pribadi, ya,
adalah surat yang ditulis untuk kepentingan pribadi dan ditujukan kepada teman boleh, keluarga boleh, atau sebuah instansi. Ketika Miss menuliskan surat, ya kan, berupa tulisan atas nama Miss aja, tidak ada kop sekolah atau apa, pribadinya Miss kepada kalian, itu dia surat pribadi. Kalian menuliskan surat kepada teman kalian menanyakan kabar, atau kepada orang tua menanyakan kabar, ya kan? Itu dia surat pribadi. Artinya pribadi, kepentingan pribadi kita. Kita mau menanyakan apa, bebas saja, tidak terikat pada unsur-unsur yang bagaimana. Namanya pribadi. Ya, itu dia. Contoh kalian mau menuliskan surat selamat, mengucapkan selamat Paskah kepada Miss. Itu surat pribadi. Karena apa? Karena ada kepentingan pribadi yang ingin kalian sampaikan kepada Miss. Itu dia surat pribadi ya. Oke, selanjutnya ada surat dinas. Berbeda dengan surat pribadi. Kalau dikatakan surat dinas adalah sebuah surat resmi yang dibuat oleh suatu instansi atau lembaga dengan tujuan untuk keperluan dinas atau keperluan formal. Jadi, kalau surat dinas ini kebalikan dari surat pribadi ya. Ini harus ada tata caranya, ada kepala suratnya, ada kop suratnya nanti, ada tembusannya, ada isinya, ada hal-hal yang penting yang perlu kita ketahui mengenai surat dinas. Jadi berbeda, kalau Miss menuliskan surat kepada kalian itu dia surat pribadi. Tapi kalau sekolah kita metodis, ya kan, ingin menyampaikan sesuatu hal, informasi, baik pengumpulan tugas, pasti ada kop suratnya, itu dia surat dinas ya. Jadi berbeda ya, itu dia. Ingat, kalau surat dinas dia formal, ada keperluan dinas atau lembaga yang menuliskan surat itu ya. Kalau dia surat pribadi, antara Miss dengan kalian atau siapa saja yang bersifat pribadi, itu dia surat pribadi. Oke, demikian materi yang Miss ingin sampaikan kepada kalian mengenai pertemuan pertama mengenai surat ya. Kalian pahami apa itu pengertian surat, apa itu ciri-cirinya, dan ada dua pembagian surat. Ada dia surat pribadi dan juga surat dinas atau surat resmi. Sudah Miss jabarkan juga pengertiannya. Kalian pahami ya supaya semakin mengerti, oh surat itu pengertiannya apa ya. Jadi tidak hanya tahu surat itu, oh ini surat, bukan itu ya nak. Jadi kalian perlu tahu pendalaman dari surat itu. Jadi demikian materi yang ingin Miss sampaikan. Jika ada pertanyaan terkait materi yang Miss sampaikan, boleh ditanyakan kepada Miss ya. Tetap jaga kesehatan, tetap lengkapi catatan dan juga kerjakan tugas ya. Shalom.